Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K untuk formasi perawat tahun 2023. Dan pembahasan pada video kali ini adalah tentang komunikasi terapeutik, di mana materi ini adalah salah satu materi yang diujikan pada seleksi P3K tahun ini. Jadi buat semuanya, tonton video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tuan B usia 50 tahun dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Saat ini, ia baru saja dipindahkan dari IGD ke ruang penyakit dalam dengan PPOK. Perawat Andi bertanya pada dirinya sendiri, apa saja yang akan saya tanyakan pada Tuan B nanti ya? Pertanyaannya di sini, ada pada tahap manakah komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat di atas? A. Fase orientasi awal, B. Fase orientasi, C. Fase kerja, D. Fase terminasi, atau E. Fase prainteraksi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini pada soal diketahui bahwa pasien baru saja dipindahkan dari IGD ke ruang penyakit dalam dan perawat ini belum bertemu dengan pasien ya teman-teman. Jadi dari kelima opsi jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu fase prainteraksi. Di sini komunikasi terapeutik terdiri dari 4 tahapan ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah fase interaksi, berikutnya fase orientasi, selanjutnya adalah fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Sekarang kita bahas apa saja sih yang dimaksud dengan fase prainteraksi. Fase prainteraksi merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada fase ini, perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Perawat juga mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Contoh pertanyaan perawat kepada diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, apa yang akan saya tanyakan saat bertemu nanti? Kemudian bagaimana respon saya selanjutnya? Apakah pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan? Dan bagaimana tingkat kecemasan saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk diri sendiri sebelum berinteraksi dengan pasien. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan terampil, dan beberapa formasi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya, yang pertama adalah pembahasan soal bersama mentor melalui Zoom, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, lalu 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan PDF materi tentang formasi keperawatan, dan teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Untuk fase prainteraksi pada komunikasi terapeutik ini sudah cukup jelas. Kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan 45 tahun dirawat di ruang bedah akibat kecelakaan 2 hari yang lalu. Pasien mengalami luka pada tangan dan kaki kanan. Perawat Rita telah selesai melakukan perawatan luka pada pasien. Perawat menanyakan keluhan pasien dan mengatakan akan bertemu lagi besok untuk mengganti balutan luka pada pukul 10. Pertanyaannya, ada pada tahap manakah komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat di atas? A. Fase prainteraksi, B. Fase kerja, C. Fase orientasi, D. Fase terminasi sementara, atau E. Fase terminasi akhir. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini ada kata kuncinya.
yaitu perawat telah selesai melakukan perawatan luka, kemudian perawat mengatakan akan bertemu lagi besok untuk mengganti balutan luka. Nah, jika teman-teman lihat pada soal di sini, artinya perawat sudah selesai melakukan tindakan keperawatan dan melakukan kontrak kembali untuk bertemu esok hari. Sehingga dari pernyataan tersebut, fase komunikasi terapeutik yang ada pada kasus di atas adalah fase terminasi sementara. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, pada fase terminasi di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada terminasi sementara dan terminasi akhir. Pada tahap terminasi sementara merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien, akan tetapi perawat akan bertemu lagi dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada soal ya teman-teman, di mana perawat telah selesai melakukan perawatan luka dan membuat kontrak baru untuk bertemu esok hari. Sedangkan yang dimaksud dengan terminasi akhir, ini terjadi jika klien akan pulang dari rumah sakit atau perawat tidak berdinas lagi di rumah sakit tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap terminasi akhir ini adalah, yang pertama adalah evaluasi hasil, yang terdiri dari evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Kemudian yang kedua adalah rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang. Nah, tugas utama perawat dalam tahap terminasi ini adalah menyediakan realitas perpisahan dan melihat kembali kemajuan dari terapi dan pencapaian tujuan. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang fase prainteraksi dan di sini kita bahas fase terminasi. Sekarang kita bahas juga ya teman-teman tentang fase orientasi dan fase kerja. Pada fase orientasi, ini adalah fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Pada fase ini, perawat dapat yang pertama memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya. Kemudian yang kedua, memperjelas keluhan, masalah, dan kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien. Dan yang terakhir, merencanakan kontrak atau kesepakatan yang meliputi lokasi, kapan, dan lama pertemuan, bahkan materi yang akan diperbincangkan dan mengakhiri hubungan sementara. Berikutnya pada fase kerja, merupakan inti dari hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Tugas utama perawat pada fase ini adalah, yang pertama, mengeksplorasi stresor yang sesuai atau relevan, berikutnya mendorong perkembangan insight klien dan penggunaan mekanisme coping konstruktif, dan yang terakhir, menangani tingkah laku yang diperankan oleh klien atau resisten. Oke, untuk fase-fase terkait komunikasi terapeutik ini sudah kita bahas semuanya teman-teman, mulai dari prainteraksi, orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk karakteristik atau ciri-ciri komunikasi terapeutik adalah A. Kejujuran, B. Keadilan, C. Kerahasiaan, D. Keikhlasan, atau E. Kemandirian. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu keikhlasan. Untuk karakteristik atau ciri-ciri komunikasi terapeutik, ini ada 3 ya teman-teman, yaitu keikhlasan, kemudian empati, dan kehangatan. Sekarang kita bahas untuk masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama adalah keikhlasan. Di sini perawat harus menyadari tentang nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki terhadap keadaan klien. Perawat yang mampu menunjukkan rasa ikhlasnya mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap klien sehingga mampu belajar untuk mengkomunikasikan secara tepat. Kemudian karakteristik yang kedua adalah empati, merupakan perasaan pemahaman dan penerimaan perawat terhadap perasaan yang dialami klien dan kemampuan merasakan dunia pribadi klien. Empati merupakan sesuatu yang jujur, sensitif, dan tidak dibuat-buat didasarkan atas apa yang dialami orang lain. Dan yang terakhir ada kehangatan. Dalam kehangatan, perawat akan mendorong klien untuk mengekspresikan ide-ide dan menuangkannya dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut dimaki atau dikonfrontasi. Suasana yang hangat, permisif, dan tanpa adanya ancaman menunjukkan adanya rasa penerimaan perawat terhadap klien
sehingga klien akan mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan teknik komunikasi terapeutik, kecuali A. mendengarkan, B. klarifikasi, C. refleksi, D. menghibur, atau E. memfokuskan. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu menghibur. Nah, untuk teknik komunikasi terapeutik ini ada 14 ya teman-teman. Di antaranya yang pertama mendengarkan, kemudian pertanyaan terbuka, ketiga mengulang, kemudian penerimaan, klarifikasi, refleksi, asertif, memfokuskan, membagi persepsi, identifikasi tema, diam, informing, humor, dan saran. Nah, ini semua adalah teknik-teknik yang bisa teman-teman terapkan dalam mempraktekkan komunikasi terapeutik. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.